Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 200, baru saja terjadi kesalahpahaman. Seekor anjing kecil dari keluarga Huang yang bau dan jorok. Begitu suara Guozi terdengar, sebuah siluet melintas di depannya dan yang ia tahu selanjutnya adalah lehernya tengah dicekik oleh sebuah tangan kuat. Pemilik tangan itu tak lain adalah Huang Xiaolong. Tangan kanan Huang Xiaolong terentang dan mencengkeram leher Guozi, mengangkatnya dari jalan. Mata tanpa emosi menatap Guozi saat gelombang aura pembunuh yang mengerikan berputar tak terkendali dari Huang Xiaolong. Guozi adalah ahli Xiantian tingkat menengah tingkat kedua, dan dia tidak pernah menyangka Huang Xiaolong cukup bodoh untuk menyerangnya. Dalam jarak dekat dan lengah, dia tidak diberi kesempatan untuk menghindar. Kau! Wajah Guozi berubah merah karena lehernya terjepit dan saluran pernapasannya terputus. Matanya melotot keluar dari rongganya, mirip ikan kering yang ditarik keluar dari air, yang bisa terbalik dan mati kapan saja. Guo Fei dan pengawal serta pelayan keluarga Guo lainnya menatap dengan linglung saat Guozi diangkat dari jalan oleh Huang Xiaolong, tidak menanggapi situasi tersebut. Lagi pula, mereka belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Di masa lalu, ketika Guozi dan Guo Fei berkeliaran di sekitar kota kekaisaran bersama para pengawal dan pelayan sambil mencari hiburan, rakyat jelata dan bahkan beberapa generasi muda keluarga bangsawan akan menghindari mereka, menjauh sejauh mungkin. Selalu saja kedua bersaudara itu saling mencekik. Situasi sebaliknya tidak pernah terjadi, mengabaikan fakta bahwa sehelai rambut di tubuh mereka dianggap sangat berharga sehingga tidak seorang pun berani menyentuh mereka. Kakak. Beberapa saat kemudian, Guo Fei akhirnya bereaksi. Memanggil kakaknya, dia kemudian berbalik dengan marah ke arah Huang Xiaolong, berteriak, "Huang bajingan, beraninya kau. Kenapa kau tidak melepaskan kakakku sekarang juga? Jika tidak, aku akan memusnahkan 9 generasimu. Musnahkan 9 generasi Anda." Kata-kata besar mungkin telah diucapkan, tetapi Guo Fei tidak berbohong. Bagi keluarga besar seperti keluarga Guo di wilayah Kekaisaran Duanren, memusnahkan 9 generasi keluarga kecil bukanlah hal yang lebih sulit daripada melepaskan kentut. Hampir pada saat yang sama ketika suara Guo Fei berakhir, sebuah bayangan berkedip. Telapak tangan kiri Huang Xiaolong terentang, mencengkeram leher Guo Fei dan mengangkatnya ke udara dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya terhadap Guozi. Seperti Guozi, leher dan wajah Guo Fei berubah menjadi merah marun dalam waktu kurang dari sedetik dengan mata melotot hampir keluar dari rongganya. Kewalahan dan takut, lengan dan kaki Guo Fei berayun liar, ia ingin berbicara tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Tidak ada kata-kata logis yang bisa diucapkannya. Para pengawal dan pelayan keluarga Guo melihat Huang Xiaolong memegang Guozi dan Guo Fei di masing-masing tangan, lalu mengangkatnya ke udara. Mereka semua tercengang, lalu marah, tetapi pada saat yang sama takut Huang Xiaolong akan menyakiti tuan muda mereka, jadi tidak ada yang berani melakukan tindakan berani. Pada akhirnya, para penjaga itu meneriakkan hujan ancaman kosong kepada Huang Xiaolong. "Bocah kecil, tahukah kau siapa tuan muda kita? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera bebaskan mereka. Jika sehelai rambut dari tuan muda kita terluka, bersiaplah untuk mati tanpa tempat pemakaman." Para penjaga berteriak-teriak dan mengancam, mereka hanya bisa mengulang-ulang beberapa kalimat yang sama. Sementara para pengawal dan pelayan keluarga Guo berteriak mengancam dengan penuh semangat, tatapan Huang Xiaolong menajam seperti bilah pedang suci yang memotong mereka. Hanya dengan sekali lirikan, para antek keluarga Guo meringkuk ketakutan, yang secara efektif membungkam mereka. Kemudian, Huang Xiaolong mengerahkan sedikit lebih banyak tekanan di tangannya. Baik Guozi maupun Guo Fei menendang lebih keras lagi, bola mata mereka terjulur keluar saat tangan mereka menggapai-gapai dan mencengkeram tangan Huang Xiaolong di tenggorokan mereka. Jelas bagi mereka yang hadir bahwa mereka sedang menderita. Akan tetapi kali ini, tidak ada seorang pun dari kubu keluarga Guo yang berani mengatakan sesuatu, karena mereka menyadari bahwa semua keributan yang mereka buat hanyalah usaha yang sia-sia. Para pejalan kaki di jalan mulai melambat, berkumpul menjadi kerumunan kecil yang menatap tercengang ke arah Huang Xiaolong, dan dua orang di tangannya yang terangkat ke udara Guozi dan Guo Fei, Guo bersaudara. Sebagian besar rakyat jelata dan keluarga bangsawan mengenali Guozi dan Guo Fei, dan karena mereka mengenali kedua bersaudara itu mereka terperangah. Benar-benar ada seseorang yang berani mengangkat saudara Guozi dan Guo Fei ke udara dengan leher mereka. Siapa bocah nakal itu? Beraninya dia memukul kedua Guo bersaudara. Dia sepertinya Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Juara pertempuran kota kekaisaran tahun ini, Huang Xiaolong itu. Diskusi pun pecah di antara kerumunan orang di jalan. Mengabaikan kerumunan orang, Huang Xiaolong menatap Guozi dan Guo Fei. Mata mereka mulai berputar ke belakang, sebagian besar memperlihatkan bagian putih mata mereka. Tidak diragukan lagi, mereka sedang menghembuskan napas terakhir. Ketika merasa waktunya sudah tepat, Huang Xiaolong mengayunkan tangannya dan melemparkan keduanya ke udara.
Teriakan menyedihkan terdengar saat Guo Zi dan Guo Fei jatuh ke jalan, berguling lebih dari belasan meter sebelum berhenti. Tuan muda. Para pengawal dan pelayan keluarga Guo menjadi tegang, masing-masing dengan cepat berlari ke sisi Guo Zi dan Guo Fei, membantu mereka bangkit dari tanah. Karena tekanan ekstrim yang diberikan Huang Xiaolong pada tenggorokan mereka, setelah dibantu oleh para penjaga dan pelayan, kulit mereka menjadi putih dan hijau untuk sementara waktu. Keduanya batuk tanpa henti saat mereka berdiri. Di masing-masing leher mereka terdapat memar yang jelas berupa bekas telapak tangan berwarna ungu hijau. Demi Guotai, aku tidak akan membunuhmu hari ini, jadi enyahlah. Huang Xiaolong melotot ke arah mereka, suaranya yang dingin yang membuat bulu kuduk meremang terdengar di jalan. Dan apa yang dikatakan Huang Xiaolong adalah kebenaran. Jika bukan karena fakta bahwa dia akan melihat wajah Guotai sebagai calon saudara iparnya, dia akan menghapusnya tanpa ragu di sini dan sekarang. Namun, kata-kata Huang Xiaolong di telinga Guo Zi dan Guo Fei merupakan penghinaan bagi mereka, penghinaan yang tak termaafkan. Mereka benar-benar dipermalukan. Sambil mengusap memar di leher mereka, mata mereka melotot tajam ke arah Huang Xiaolong. Bunuh dia, bunuh anjing sialan ini untukku. Ketika tenggorokannya sedikit lega, Guo Zi meraung sambil menunjuk Huang Xiaolong, mirip dengan anjing gila. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya, tapi bunuh Huang Xiaolong dan kau akan diberi hadiah 10 juta emas. Guo Fei mengikuti, sambil meneriakkan hadiahnya. Saat kata-kata Guo Fei diucapkan, orang-orang di jalan tampak tercengang. Beberapa orang yang lewat tergoda. Bunuh Huang Xiaolong, dan Anda akan mendapatkan 10 juta emas. Bagi kekuatan dan keluarga yang lebih kecil, 10 juta emas merupakan kekayaan yang sangat besar. Pada titik ini, para pengawal dan pelayan keluarga Guo telah mengarahkan senjata mereka ke arah Huang Xiaolong dan menyerangnya. Melihat sekelompok orang ini datang menyerangnya, Huang Xiaolong mencibir. Ketika para penjaga keluarga Guo ini tiba di Huang Xiaolong dan ingin menyerang, Zhao Su dan Fei Hou bergerak. Fei Hou melompat dan dalam sekejap, sungai perak yang berkilauan muncul di udara. Berputar di udara, energi ki pertempuran yang sangat besar mengalir keluar, menghalangi para penjaga dan pelayan keluarga Guo. Zhao Su berdiri di tempatnya, mengangkat lengannya dan memukul telapak tangan. Kerumunan orang menyaksikan para pengawal dan pelayan keluarga Guo terlempar seperti dihantam gelombang pasang yang dahsyat, memuntahkan darah dalam jumlah banyak. Dalam sepersekian detik, seluruh jalan menjadi sunyi senyap. Dia menarik napas dalam-dalam saat perhatian beralih ke Zhao Su yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Sebagian besar pengawal keluarga Guo ini adalah ahli Xiantian. Sudah pasti bahwa sebagian besar dari mereka hanyalah ahli Xiantian Orde pertama dan kedua, tetapi mereka telah mengoordinasikan serangan gabungan. Meskipun demikian, mereka dikalahkan oleh pria parubaya yang berdiri di belakang Huang Xiaolong, terlempar hanya dengan satu telapak tangan, tidak ada pengecualian. Para ahli sebelumnya yang tergoda menerima hadiah 10 juta emas dari Guo Fei berkeringat dingin di dahi mereka, angin dingin bertiup melewati punggung mereka. Guo Zi dan Guo Fei sama terkejutnya seperti yang lainnya. Ketidakpercayaan yang tak terlukiskan menutupi wajah mereka saat mereka mengamati jalan yang dipenuhi oleh para penjaga dan pelayan yang keluar bersama mereka. Raut wajah Huang Xiaolong semakin dingin saat tatapannya jatuh pada kedua bersaudara itu. Kakinya terangkat, dan selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Guo Zi dan Guo Fei. Baru pada saat inilah kenyataan menghantam mereka. Melihat Huang Xiaolong mendekat, ketakutan memenuhi mereka, menyebabkan mereka mundur tanpa sadar. Xiaolong, bro Xiaolong, ini salah paham. Tadi itu hanya salah paham. Guo Zi memaksakan senyum jelek di wajahnya, melambaikan tangannya dengan penuh penekanan. Getaran dalam suaranya terdengar jelas. Ya, benar, salah paham. Kami tidak bermaksud begitu. Guo Fei pun memaksakan diri untuk tersenyum ramah, hanya saja ekspresi wajahnya terlihat lebih buruk daripada menangis.